Mitra NASA yang tercinta, pada VCD kali ini kita akan melihat bagaimana teknis budidaya melon dengan produk-produk NASA yang telah dilakukan oleh Mas Agus Hermawan di Situbondo, Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tata cara pelaksanaannya. Di sini adalah lokasi untuk tanaman melon yang sudah dikerjakan, diolah, dan sudah dijemur selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum lahan dibajak atau digaruk, tebarkan pupuk kandang dengan dosis setengah sampai 1 ton per 1000 meter persegi secara merata. Kalau tidak ada pupuk kandang, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Kemudian baru dilakukan pembajakan dan dibiarkan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu berikan dolomit sebanyak 0,2 ton per 1000 meter persegi. Pembuatan bedengan. Buatlah bedengan dengan lebar 100 cm dan lebar paret 60 cm. Setelah bedengan jadi, kemudian siramkan Super NASA 1 botol atau POC NASA 1-2 botol telah dicampur air, disiramkan secara merata ke lahan. Caranya adalah 1 botol Super NASA dilarutkan dalam 3 liter atau 3000 cc air menjadi larutan induk. Ambil 200-300 cc atau kurang lebih 1 gelas biasa dari larutan induk tersebut, kemudian diencerkan dengan 50 liter air, lalu disiramkan secara merata. Atau 1 gembor kurang lebih ukuran 10 liter diberi 1 peres sendok makan Super NASA dan disiramkan ke bedengan sepanjang 5-10 meter. Setelah penyiraman Super NASA ke bedengan, lalu sebarkan natural grio sebanyak 1-2 bungkus yang telah dicampur dengan pupuk kandang kurang lebih 50-100 kg ke bedengan secara merata. Kemudian baru bedengan ditutup dengan mulsa plastik. Tampak pada gambar mungkin itu adalah proses pembuatan lubang tanam dan lubang pemupukan untuk tanaman melon. Itu kita buat di antara tanaman melon, lubang pupuknya. Ini adalah lahan tanaman untuk tanaman melon yang siap tanam. Jadi nanti sore ini sudah tanam, jadi sudah dipersiapkan lubang untuk tanam. Jadi bibit yang dari tray tadi bisa langsung masuk ke dalam. Tidak usah ngambil tanah dari samping. Jadi ini lebar ini sama dengan lebar media yang ada bibit di tray tersebut. Jadi langsung tanam. Jadi untuk menghemat lebih cepat tanamnya. Ini adalah bibit melon varietas Honey Globe umur 9 hari yang sudah siap tanam. Jadi sudah mengeluarkan 1 daun untuk yang dia tanam. Tanaman melon kita bibit dari tray, kita ambil, kemudian kita masukkan ke lubang, kemudian kita tutup dengan bokasi. Setelah itu baru kita siram. Jadi untuk satu tanaman 250 cc sudah cukup.
kecepatannya untuk tanam sistem tray ini bisa 8 kali lebih cepat dari sistem polybag. Jadi kalau polybag dapat 1, traynya dapat 8. Kemudian jarak antar barisnya antara ini dengan ini 70. Lakukan segera pemasangan atsir sedini mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan akar pada waktu penancapan atsir. Pemasangan atsir dilakukan antara umur 5-10 hari setelah tanam. Pada kesempatan ini kita berada di lokasi tanaman melon yang berumur 3 hari. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Agus Hermawan yang telah menggunakan produk-produk NASA pada umur 3 hari. Selamat sore Pak Agus. Kami dari tim NASA bahagia sekali bisa bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Bapak Agus, terutama dalam budidaya melon ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana cara-cara sebelum dilakukan menanam melon ini dengan menggunakan produk-produk NASA pada umur 3 hari ini, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi tanaman melon yang kami budidayakan sejak 4 bulan yang lalu mungkin ya, dari percobaan awal gitu, kita selalu menggunakan NASA. Ya, jadi sebelum tanam itu kita menggunakan Super NASA sebagai pupuk dasar ya. Jadi itu caranya gimana? Untuk caranya itu Pak ya, jadi kita membuat bedengan hampir selesai mau ditutup mulsa, baru kita siramkan NASA, super nasanya kepada tanaman, kepada bedengan. Gitu. Jadi total untuk 1 petak untuk 1000 tanaman itu kita menggunakan 1 botol. Kemudian baru ditutup dengan mulsa. Setelah itu umur 1 minggu nanti kita mulai mengadakan pemupukan, gitu kita campur dengan PUC NASA dan hormon. Kemudian glionya Pak, waktu pupuknya tadi Mas buat lubang itu nanti dimasukkan ke sini bersama glionya. Kemudian nanti minggu berikutnya di sini. Minggu berikutnya di sini kembali lagi. Jadi lubangnya kan zigzag gitu. Jadi bisa menyebar rata nanti. Kita gunakan untuk melon itu yang pasti satu pertama dipakai Super NASA, kemudian Glio, kemudian POC NASA dan Harmonic. Ya, produk-produk NASA yang kita pakai itu karena dari percobaan pun awalnya sih nggak seluas ini saya nyoba, memang berapa bedeng ternyata hasil beda. Kemudian kita nyoba 1 bedeng, 1 petak, ternyata pada tingkat keberhasilan itu tanaman kami itu sampai 95% kan tidak layu setiap kali. Pak Agus, ini tanaman melon yang sudah berumur 2 minggu ya Pak? Iya. Nah ini mungkin Bapak Agus bisa menjelaskan bagaimana pengelolaan tanaman melon sampai umur 2 minggu ini dengan produk-produk NASA. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Jadi kalau pertama kita sudah jelaskan tadi bahwasanya waktu start awal kita menggunakan Super NASA gitu, waktu pemupukan dasar. Jadi sebelum tutup mulsa kita gunakan Super NASA dengan dosis 1 botol untuk 1 petak berukuran 1000 tanaman. Kemudian pada waktu umur 1 minggu
3 minggu sama 5 minggu kita gunakan Glio untuk mencegah kelayuan yang biasa dialami oleh tanaman-tanaman jenis Cucurbitaceae ini. Jadi kita menggunakan natural Glio ini 3 kali, umur 1, 3, dan 5. Jadi biasanya kalau kita mau menambah satu kali lagi, biasanya selang waktunya juga selang 2 minggu. Selang 2 ya, minggu. Jadi umur 7 minggu. Tapi kita rasa kalau tanaman kita 3 kali pemberian, ternyata proses pertumbuhannya juga sudah lumayan bagus, jadi kita sudah bisa menggunakan ini. Jadi 3 kali. 3 kali cukup. Kemudian pada waktu umur sudah 1 minggu, kita biasanya waktu mupuk bersamaan dengan pupuk butirannya biasanya kita campurkan dengan hormonik sama nasa ini. Jadi dengan cara dikocorkan nanti gitu. Jadi sebagian pupuk yang sudah diaduk, dilarutkan, dicampurin sama nasa sama hormonik gitu. Biasanya ini kita pakai sekali aplikasi hormonik sama. Pemupukan susulan dilakukan lewat pengocoran setiap seminggu sekali per lubang pupuk. Pupuk susulan menggunakan NPK majemuk 25 kg dicampur Super Nasa 1 botol dan Natural Glio 1 pak untuk kurang lebih 1000 tanaman. Dengan cara dimasukkan per lubang pupuk dengan dosis 25 gram larutan jadi pada umur minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam. Sedangkan pengocoran dengan campuran NPK dosis 500 gram ditambah POC Nasa dosis 3 tutup dan hormonik dosis 1 tutup per 25 liter air diberikan untuk 100 tanaman dengan cara dimasukkan per lubang pupuk dosis 250 cc larutan jadi pada umur 1 minggu, 3 minggu, dan 5 minggu. Mungkin ada perawatan yang lain, misalnya bagaimana cara pemangkasannya. Ini 2 minggu ini sudah dilakukan pemangkasan berapa kali, kemudian perawatan yang lain. Jadi untuk mempercepat proses tingginya tanaman sebetulnya Pak. Jadi proses pemangkasan juga penting, ini tidak boleh terlambat sehingga ruas-ruas daripada tanaman nanti itu bisa panjang karena tunas-tunasnya ini sudah dibuang sejak awal. Jadi mulai umur berapa ini dipangkas Pak? Mulai dipangkas umur 7 hari. 7 hari kalau begitu keluar tunas-tunas ini langsung dibuang semua. Langsung dibuang. Ya, jadi kalau bisa sebetulnya sampai ke atas ini, sampai ke ujung ini bisa dibuang. Karena ini akan memacu yang tunas apikal yang ada di sini bisa bergerak lebih cepat sehingga ruas-ruasnya panjang. Nah, waktu umur 2 minggu pun ini akan menjadi tanaman yang panjang. Nah, kalau sudah umur 3 minggu, ini kan kalau sudah begini geraknya cepat. Jadi bisa nyampe di atas gelagar nanti. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, cabang-cabang lateral yang tumbuh kita buang agar tunas apikal yang ke atas lebih cepat tumbuh dan ruasnya panjang. Jadi kita buang sampai ke ujung. Jadi sisa daun cuma 1, 2, 3, 4. Kemudian mungkin kalau proses penalian batang, kalau petani-petani pada umumnya ditali pakai rafia di sini, tapi kita pakai benang ini. Benang. Alasannya apa? Untuk mempermudah pekerjaan, mempercepat. Jadi kita tinggal melilitkan aja. Oh, tinggal melilitkan. Nggak usah nali. Ya. Oh, iya. Ini 1 orang, ini 1 petak cukup. Jadi sambil mangkas sambil ngelilit ini. Jadi efisiensi tenaga kerjanya juga menjamin untuk sistem seperti ini. Dan tanamannya nanti bisa tegak, tidak bengkok-bengkok seperti yang masih kita ambil. Kalau yang ini perlu dipangkas nggak? Sulur itu perlu, Pak. Perlu dibuang. Ini. Perlu dibuang. Ya. Jadi kalau istilahnya itu melon, kalau kita budidaya melon yang ada cuman batang, daun, sama buah. Ya. Yang lainnya enggak usah, bunga apa. Ini perlu ya. Perlu dipangkas semua, Pak. Ya. Nanti pada waktu kita melihara buah, cuman bunga jantan di sekitar sini sama calon buah betinanya gitu.
Nanti yang lainnya dibuang. Bunga jantannya didiamkan ya? Ya, selama di tempat pemeliharaan buah. Biasanya kita pelihara 3 nanti. Keluar, kemudian kita pelihara 1, 2, 3 calon buah. Nanti dipilih yang bagus, pelihara 1. Biasanya pada cabang berapa? Cabangnya itu 9 atau 11. 9 sampai 11 ya? Yang kita pelihara 9, 10, 11. Ya. Nanti kita pilih yang paling bagus yang mana. Jadi misalnya 10 bagus ya 10 yang pelihara. Ya. Ini profil tanaman yang sudah berumur 4 minggu. Pada umur-umur ini, tanaman melon sudah mengalami proses penyerbukan dan sudah menjadi bakal buah. Bakal buah ini nanti selang 1 minggu, ini sudah seberat hampir 1 kilo. 1 minggu dari umur 5 minggu itu beratnya sudah hampir mendekati 1 kilo, antara 8 sampai 9 on. Jadi umur-umur 4 minggu ini yang perlu diperhatikan adalah kita memelihara cabang, 3 cabang, 1, 2, 3. Nah, kita ambil nanti buah yang paling bagus bentuknya, yang lonjong. Kemudian yang 2 kita pangkas, kita buang, kita pelihara 1. Sehingga kita semakin cepat untuk seleksi, semakin cepat buah itu besar, karena fokusnya nanti ke satu buah saja. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk umur-umur 4 minggu pemeliharaannya adalah seperti tadi. Pada kesempatan ini kita di lahan melon milik Bapak Agus Hermawan yang sekarang sudah berusia 5 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis budidaya sampai umur 5 minggu, kita lihat penjelasan dari Bapak Agus Hermawan. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ini melon dulu kita sudah ke sini baru umur sekitar 2 minggu ya Pak ya. Nah, sekarang ini sudah umur 5 minggu. Nah, mungkin proses apa saja yang dilakukan sampai umur 5 minggu ini? Dari umur 2 minggu ya kemarin sampai sekarang usia 5 minggu, yang kita perlu perhatikan adalah proses pemangkasan. Jadi ini kemarin kan kita pelihara 3 cabang, kemudian kita seleksi, ditinggalkan satu buah untuk setiap cabang. Nah, kemudian untuk memacu supaya cepat besar buahnya, jadi sedini mungkin sudah harus dibuang. Jadi kalau sudah ketahuan bisa jadi buah, sudah terjadi penyerbukan, kita buang yang bentuknya kurang bagus. Jadi buah yang bagus ini kan bentuknya kan simetris dan lonjong, dan harap segera diikat ke gelagar ini supaya nanti tidak tergores-gores oleh daun, karena kalau kena gores itu dia akan cacat ya. Jadi bentuknya nanti menghasilkan buah yang kurang bagus, jadi tidak masuk dalam spek nanti. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu. Kemudian dengan pemangkasan ujung, jadi ini ujungnya dipangkas ini. Jadi pada cabang ini daunnya ini antara 30-an kita buang. Yang ini ya Pak ya? Ya, ini ujungnya kita potong, jadi dia tidak bertambah panjang lagi nanti. Pada ujung ke 30-an ya Pak? Iya, jadi untuk varietas melon ini, melon eksklusif ini, biasanya dia tidak mengeluarkan lagi buah sebelum dipanen. Jadi kalau sudah dipanen nanti dia akan keluar tunas-tunas lagi. Di sini nanti bisa, di sini bisa. Itu dia akan keluar tunas lagi, dia akan menghasilkan buah lagi. Menghasilkan buah lagi ya. Jadi nanti kita bantunya juga nanti untuk apa? Supaya tahan tanamannya itu kita pakai glio. Kemudian masih juga menggunakan POC NASA sama hormonik ya? POC NASA seperti yang saya ceritakan kemarin, minggu 135 pakai pok NASA, itu ya ini terakhir ini. Ya. Kemudian yang 2
sama 4 minggu waktu ngepril kita tambahkan Supernasa. Supernasa. Jadi waktu ngasih pupuk di lubang tanam ini Mas. Iya. Ini kita tambahkan Supernasa. Supernasa. Jadi umur 4 sama 6. Jadi ini kurang 1 kali lagi. Kurang 1 kali lagi. Umur 6 minggu lagi untuk beliaunya mungkin ini kalau sampai umur 90 nanti mungkin bisa 3 kali lagi. 3 kali aplikasi glio bersamaan dengan pupuk nanti, kecuali yang yang umur 4 minggu sama 6 minggu ditambahkan lagi nanti setiap 2 minggu atau 3 minggu, lihat kondisi tanaman. Ini tanaman melon yang dicoba untuk dibuahkan 2 dalam 1 batang pada waktu umur ini daun 4 atau 5 kita pelihara sulur lateralnya 2, kemudian kita pisah ke kanan sama ke kiri. Kemudian pada cabang ke 11, 12 kita pelihara buahnya. Ini ada buahnya ini. Jadi 1 pohon bisa menghasilkan 2 buah. Ini insya Allah kalau panen 15 hari lagi, kalau rata-rata 2 kilo ada. Ini 1 pohon bisa menghasilkan 4 kilo. Jadi cuman bedanya ini dipelihara tunas lateralnya, kalau yang satu tadi tunas utamanya yang dipelihara. Ini tunas utamanya dipotong, keluar lateral 2. Terus buahnya nanti 1, 2. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bakal buah itu antara cabang 1 cabang 2 harus sama besarnya. Kalau tidak sama nanti salah satu itu bisa kalah dan satunya tidak akan masuk spek, nanti bisa 1 besar 1 kecil. Jadi dicari cabang yang sama. Pemirsa NASA, sekarang kita berada di lahan tanaman melon milik Bapak Agus Hermawan yang sudah berumur 6 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti perawatan beliau terhadap tanaman melon yang sudah berumur 6 minggu ini. Jadi ini lain dengan varietas yang pertama tadi. Ini varietasnya Skeroket Bernet gitu ya. Jadi kita memelihara 2 buah dalam 1 batang, cuman 1 di bawah, 1 di atas. Jadi umur 43 hari ini yang bawah sudah jaringnya sudah sempurna, tinggal menebalkan, yang atas sudah mulai membentuk jaring. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuahan buah ini adalah salah satunya adalah vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang mendukung. Salah satunya adalah yang wajib diberikan itu Supernasa sama glio. Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman gitu. Jadi Supernasa itu sangat berpotensi sekali, sehingga kita dapat lihat bahwasanya posisi daun melon biasanya tidur ke bawah, ini enggak menjorok ke atas, sehingga fotosintesanya jauh lebih efektif dan ruas-ruas daunnya lebih panjang bentuk. Dan dia mampu berbuah 2 dalam 1 pohon, sehingga dapat dipanen 2 kali, yang bawah umur 55 sampai 58, kemudian atas ini umur 80 nanti bisa dipanen. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dan yang perlu diketahui lagi, lahan ini 2 kali tanam melon. Jadi habis melon, saya melon lagi tanpa merubah lubang pupuk, lubang tanam dan semuanya. Ajir-ajir tetap seperti ini, karena ini adalah bentuk ajir musim penghujan tegak begini. Jadi ajirnya lurus untuk musim penghujan. Ini tidak saya rubah, jadi penghematannya bisa mencapai 40%. Tapi produksi bagus. Ya, jadi nanti kalau dihasilkan rata-rata 3 kilo Mas keluar per pohon. Pemirsa NASA, pada kesempatan ini kita berada di lahan melon, di teknis budidaya melon milik Bapak Agus, di mana pada
kali ini kita sudah mencapai umur 8 minggu, yaitu umur melon yang siap panen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana cara-cara pemanenan yang dilakukan oleh Mas Agus. Kita ikuti penjelasan dari Mas Agus selaku petani melon di Situbondo. Silahkan Mas Agus. Terima kasih. Jadi ini adalah umur yang profil tanaman yang siap kita panen, yaitu umurnya berkisar antara 8 minggu atau 55 sampai 60 hari. Kemudian tanda-tanda melon tanpa net, tanpa jaring itu kalau sudah mendekati tingkat ketuaan, satu, warna kulitnya sudah mulai putihnya sudah mulai memudar. Jadi putihnya tampak putih benar-benar putih hilang, tidak ada berkas hijau-hijau, garis-garis hijaunya tidak ada sehingga putih mulus. Kemudian yang kedua, daun yang ada di cabang tangkai buah ini sudah mulai mengering. Ada 2 cabang ini, dua-duanya sudah mengering. Jadi ini menandakan masa itu 90%, dan diperkirakan kadar gula yang ada nantinya itu bisa mencapai 14 sampai 16%. Kemudian teknis pemanenan itu sendiri, itu panen di lahan itu untuk buah ini adalah langsung packaging di lahan. Prosesnya adalah pertama kita mengambil memotongnya. Tangkai buah itu panjang sekali, dekat dengan batang. Kita potong, kemudian kita ambil, kemudian kita buang cabangnya, cabang-cabang daunnya. Posisi saat panen pertama itu harus diletakkan miring di atas bedengan, dengan tujuan getah-getah yang ada di sini nanti mengering. Setelah selesai proses pemotongan dilakukan, baru getah-getahnya sudah mengering, baru kita mengadakan proses sanitasi buah, yaitu dengan cara membersihkan buah ini dari debu, dari kotoran, itu sehingga nanti buah tampak eksklusif dan siap dipasarkan. Kemudian buah-buah yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong semuanya, kemudian tangkai yang satu dengan tangkai ini disamakan panjangnya. Setelah buah siap, sudah mulus, sudah bagus, maka langsung dipackaging ke dalam karton. Jadi kita masukkan ke dalam karton, di mana satu karton ini berisi 6 sampai 7 buah. Demikian proses pemanenan melon tanpa net yang kemudian siap dikirimkan ke penampungan sementara di gudang lahan untuk siap diangkut dikirim ke pabrik untuk dipasarkan. Jadi untuk meningkatkan kadar gula, tanaman bernet ini sangat cepat sekali meningkat kadar gulanya apabila melalui proses pengeringan. Jadi umur 47 atau 48 air sudah tidak boleh dimasukkan, dengan tujuan tanaman dapat kadar gulanya dapat meningkat dengan cepat gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kadar gula bisa, misalnya kadar gula kita uji dengan refakto 11-12, dalam proses pengeringan ini berlangsung bisa meningkat menjadi 14 sampai 16. Ya. Jadi proses pengeringan sehingga tanaman tanpa tidak begitu kaku gitu. Jadi apabila buahnya sudah dipanen, kembali tanaman ini kita airi lagi untuk dibuahkan kembali. Dua kali ya, pada cabang-cabang buah yang kedua itu akan keluar buah kembali. Kira-kira sehabis panen ini Mas ya?
sehabis panen. Jadi 1 sampai 2 hari setelah panen selesai, air langsung dimasukkan. Air langsung dimasukkan. Iya. Tahap pasca panen atau tahap pemanenan melon yang kurang lebih sudah umur 8 minggu. Ini adalah melon bernet yang tadi tanpa net. Ini adalah melon-melon biasanya yang sudah memasyarakat di tempat kita adalah melon bernet, dan banyak jenisnya, Action, Skyrocket, Maestro. Dan kebetulan saya sangat menyukai untuk tanaman Skyrocket ini karena pasar itu bagus, dan ini bisa berwarna kuning kalau matang nanti, dan beraroma tajam. Beraroma, ya. Ya, beraroma tajam. Kemudian untuk ciri-ciri panennya sama. Kita lihat daun semuanya masih hijau, kemudian daun yang ada di tangkai buahnya sudah mulai mengering, sudah mulai ada bercak-bercak tanda ketuaan. Dan ini kita tinggal nunggu, misalnya kita petik tanaman ini walaupun tanpa dietrel bisa kuning nanti ini. Dan kita bisa lihat besar daripada buah ini, kira-kira beratnya 4 kilo ini Mas. Ini berat buah yang dihasilkan itu 4 kilo. Kemudian hampir rata ya, hampir rata kalau kita lihat pada tanaman bahwasanya berat yang dihasilkan itu rata-rata antara 3 sampai 4 kilo. Jadi sama yang tadi fungsinya yang dari Supernasa, mungkin kandungan yang sangat-sangat berperan sekali, yaitu yang kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan asam humidnya yang sangat tinggi, sehingga itu sangat membantu sekali. Kita lihat dari proses penampakan jaringnya juga rapat ya. Beda panennya dengan cara yang bernet itu cuman pada proses sanitasi buahnya. Jadi kalau untuk melon seperti ini, misalnya ada seperti ini, kita tampak bahwa ada luka. Kalau kita lap kita tidak bisa bersih, jadi kita menggunakan sikat. Jadi untuk membersihkan, kita sikat. Jadi bulu-bulu kemudian debu yang ada di sela-sela antar jaring ini nanti bisa bersih. Jadi buah yang sudah disikat penampakannya akan beda dan bersih gitu. Bersih ya. Nah, ini perbedaan antara melon yang tanpa net dengan net. Jadi ini pun diperlakukan seperti ini kan kasar Mas ya. Ini tidak akan mempengaruhi karena memang ini sangat kuat sekali kulitnya, sehingga ada benturan apa-apa lebih kuat daripada yang tadi. Ya, perlakuannya seperti itu. Packaging dan semuanya sama gitu. Jadi tingkat cuman perbedaannya hanya pada proses sanitasi buah. Sanitasi buah. Ya. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Kemudian untuk melon yang net ini dibuahkan berapa Mas? 2. Jadi sama semua 2. Ini 1 Mas ya. Ya. Nanti di atasnya akan berbuah lagi 1. Ya. Ini tampak akan yang dicoba kan ada di sebelah timur, nanti bisa dilihat nanti. Di shoot sebelah timur bisa nanti buah atasnya itu sudah mungkin sebesar sekitar 1 kilo mungkin. Ini. Atas bawah, mungkin yang bisa tampak ke sana. Total tanamannya ini berapa Mas? Untuk satu petak ini 2000 ya? Iya, 2000 itu kalau rata-ratanya biasanya kami untuk buah bawah, khusus buah bawah kita mengharapkan itu 3 kilo. 3 kilo ya? 6 ton untuk yang panen ton ya. Untuk yang buah atas panen pertama itu 6 ton 6 ton, panen kedua buah atasnya itu cuma 1,4. Iya, dikalikan dengan 2000 ya, jadi 2,5 ton. Totalnya berarti 8,5 ton. 8,5 ton. Proses penimbangan. Lagi ini berapa ini? 2,5 mungkin. Ada 24. Buah tidur ini yang mendatar tadi Mas. Ini melon yang mendatar 2,2. Dan tadi di lahan itu kalau melonnya mendatar, berat yang dihasilkan itu antara 2 kilo sampai 2,2 untuk buah yang dapat dipanen pertama kali. Jadi sekaligus panen 2 buah kalau mendatar. Jadi panen 1 buah beratnya ini yang tadi yang mendatar tadi, yang kita lihat bahwasanya kalau mendatar kelemahannya ada cacat fisik. Di sini tampak sekali bahwasanya buah ini sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi apabila dilakukan pengecekan penimbangan itu ternyata tadi ditimbang itu 2,7. Jadi kalau melon-melon bernet biasanya
dengan besar segini. Kemudian kita tanpa menggunakan bahan-bahan seperti produk-produk yang kita pakai sekarang dari NASA, terutama Super NASA itu yang mempunyai kandungan lemak, protein, dan asam yumit, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan bobot. Jadi penampakan itu dia kecil tapi bobotnya berat. Itu pengaruhnya pada proses pembentukan daging buahnya tebal. Jadi rongganya nanti kalau dibelah itu sempit. Mungkin itu jadi kelebihan daripada Super NASA yang kami pakai itu adalah salah satunya adalah meningkatkan bobot buah. Iso mana kan? Iso ini. Oh. Miring ini. Asal apa? 15. Kalau ini manisnya tidak kelihatan, Bri. Tunggu 2 hari nanti baru bisa. Demikian pemirsa NASA, kita sudah melampaui bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan oleh Mas Agus di Situbondo, mulai dari awal tanam sampai panen dan sampai packaging. Demikian Agus melaporkan dari Situbondo. Mitra NASA tercinta, kita masih berada di tanaman melon milik Bapak Agus, di mana Bapak Agus telah membudidayakan melon dengan cara diberi penyangga, tapi melihat dari penelitian yang dilakukan Mas Agus dengan menggunakan metode dari produk-produk dari PT Natural Nusantara, Mas Agus juga membuktikan produk-produk Nusantara dari PT Natural Nusantara itu untuk budidaya melonnya itu dengan cara dibudidayakan secara budidaya seperti semangka. Jadi dihamparkan di lahan dengan disangga dengan jerami padi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka, ini kita ikuti penjelasan dari Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore. Nah, ini luar biasa sekali ini teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka Mas Agus. Iya. Nah, ini bagaimana cara budidaya kok melon bisa dibudidayakan seperti semangka seperti ini Mas Agus? Ya, pada dasarnya untuk melon itu asalnya memang mendatar ya. Jadi untuk lahan-lahan di mana di daerah hortikultura lain di Taiwan, di Australia itu semuanya petunjuknya itu mendatar. Dengan adanya hal tersebut kami mencoba untuk membudidayakan model semangka. Dan karena produk-produk NASA yang dipakai tegak itu bagus, itu saya yakin itu dengan model mendatar itu nanti hasilnya akan lebih bagus gitu. Karena energi yang digunakan untuk tanaman tidur akan lebih terfokus dan buahnya akan lebih cepat besar gitu. Dan bisa berbuah lebih dari satu sekaligus. Jadi di sini ada beberapa contoh langsung bisa berbuah 2 untuk awal di depan, kemudian di belakang sudah mulai berbuah lagi nanti ini. Kalau ini dipanen
yang sebelah sini akan membesar Mas, pada bagian ujung-ujung ini akan membesar. Jadi selisih panen antara buah satu, panen pertama 2 buah langsung AB ya. Kemudian yang ketiga CD-nya itu bisa selisih 2 minggu, kita bisa melakukan panen lagi. Jadi satu pohon itu kita bisa memelihara 4 buah. 4 buah ya. Iya, jadi satu pohon 4 buah. Kemudian jarak tanamnya itu kita lagi, memang lokasi ini adalah lokasi penelitian. Jadi jarak tanam ini ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Kemudian kami mencoba satu cabang Mas. Kemudian ada yang 2 cabang seperti tampak di sebelah selatan itu 2 cabang. Jadi satu cabang itu 2 cabang. Kemudian kalau proses perawatannya sama dengan berdiri sebetulnya, cuman tinggal buahnya dipelihara 2. Ya kalau yang berdiri 1, kemudian ini 2 dan dibuahkan pada cabang ke 8. Ke 8 ya, ke 8 sama 9 ini Mas. Kemudian waktu panennya juga lebih cepat ini Mas. Waktu panennya lebih ya. cepat ya. Nah, aplikasi super produk-produk NASA ini pada umur berapa saja Mas? Sama dengan yang berdiri Mas. Jadi 135 itu untuk POC NASA sama hormoniknya. Iya. Kemudian untuk 46-nya itu pupuk kimia ditambahkan dengan Super NASA sama Glio. Ya. Itu sama seperti itu proses pemakaiannya. Ini diperuntukkan untuk menunjang proses kesehatan tanaman itu sendiri. Karena mungkin yang ini perlu dilihat yang sangat membantu. Mungkin di sini kandungan NASA itu yang tampak mungkin sangat bagus, lihat ada lemak dan protein yang sama asam yumatnya ini. Asam yumat ya. Asam yumit ini sangat berfungsi sekali karena nanti ini fotosintesa meningkat dengan fitokromnya yang semakin bagus. Ini daunnya akan mengkilat nanti Mas ini. Jadi kalau ini umurnya sudah siap panen Mas, dalam kondisi seperti ini gitu. Kita proses pengairan masih berlangsung, ini masih tahan Mas daripada yang tegak. Daripada yang tegak ya. Jadi lebih bagus tanaman yang kita pelihara dengan mendatar gitu. Cuman kelemahannya kita memang kesulitan dalam hal mencapai kualitas buah itu nanti antara yang super A, B itu ya, itu perbandingannya memang lebih bagus yang tegak. Nah, ya. Seperti tampak di sini, ini cacat ini sudah. Iya. Ini buah masuk semua, kadar gula masuk, tapi secara fisik dia cacat. Gitu. Ya. Jadi sebagian banyak sekali gitu sampai 20% buah itu cacat gitu. Tapi dia kadar gula cukup bagus gitu. Cuman penampakan luar fisiknya itu sudah kurang, lebih bagus sana. Hanya untuk nilai ekonomis memang mendatar lebih menjanjikan. Untuk sementara begitu. Jadi dari hitungan analisa biaya antara kos dan yang dikeluarkan dengan input yang kita hasilkan, tanaman mendatar ini jauh lebih menguntungkan. Ya. Karena bisa dibuahkan 4 Mas ya, dengan 2 kali panen. 2 kali panen. Rata-rata berapa Mas? Kalau yang panen pertama seperti tampak di sini, ini berat buah antara 2 sampai 2,2. 2,2 ya. Berarti sekali panen kita katakanlah bisa panen 4 kilo satu pohon. Kemudian nanti yang ujung Mas, yang ini, yang pada bagian ujung itu kita bisa panen lagi. Itu rata-ratanya 1,5 3 kilo. 3 kilo ya. Berarti satu tanaman bisa 7 kilo. 7 kilo. Iya. Satu tanaman 7 kilo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian reporter Agus dan kameramen Hakim melaporkan dari Situbondo. Salam NASA.